sini namanya nama Shantanatelu. Haleluya, haleluya. Lawan kami Roh Kudus, lawan kami Tuhan. Kami rindu Engkau Roh Kudus. Namanya Nanado Dibikala Nasekini Namaralama Napunya Lama Shantanade. Haleluya, haleluya, haleluya.
nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Yuk kita berdoa buat pekerjaan dan keluarga kita. Silakan Pak Halim. Siapa yang ditunjuk? Yang ditunjuk siapa? Ya, mulai Pak Heru ya. Ayo kita semua angkat tangan, kita berdoa Pak Heru. Berdoa untuk apa ya Pak Halim? Pekerjaan dan bangsa dan keluarga ini. Pekerjaan dan keluarga. Pekerjaan dan keluarga ya. Ya. Oke. Kami bawa Tuhan keseluruhan daripada member dari Full Gospel Tuhan Yesus untuk pekerjaan mereka dan keluarga mereka. Saat ini Kau lawat Tuhan, biarlah di dalam pekerjaan mereka di dalam masa pandemi ini tetap bertahan dan ada terobosan-terobosan baru Tuhan. Kami percaya tidak ada barang yang mustahil bagi Engkau. Engkau sanggup membukakan berkat dari utara, selatan, barat, dan timur Tuhan dengan berlimpah-limpah dan berkecukupan Tuhan. Juga ada damai sejahtera di dalam keluarga mereka Tuhan. Pada masa ini Tuhan, biarlah para pria di dalam Full Gospel Man, Tuhan di dalam Full Gospel Tuhan boleh bertemu dengan secara pribadi dengan Kau, sehingga mereka ada damai sejahtera di dalam keluarga mereka. Mereka sungguh-sungguh Tuhan Yesus, COVID ini keluar sebagai pemenang, roh mereka bertambah menyala-nyala dan bertambah kuat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, kita akan berdoa buat haleluya kota kita, saudara, dan bangsa kita. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta negeriku Indonesia. Ku
Silakan ditunjuk Pak Halim. Ya Pak Yanto, doakan dulu. Kami juga berdoa untuk negara Widodo, yang mana tadi siang telah menggunakan haknya sebagai disuntik vaksin ya Tuhan. Kami percaya vaksin itu sudah Engkau putuskan, sucikan, sehingga vaksin itu akan berguna bagi seluruh masyarakat Indonesia, dan vaksin itu akan menahan segala virus-virus, baik itu virus COVID-19 maupun virus yang lainnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati bangsa kami Indonesia ini Tuhan. Kami percaya bangsa ini semakin jaya, semakin kuat. Dan kami percaya dari bangsa ini akan timbul pemimpin-pemimpin yang takut akan Kau Tuhan. Juga kami berdoa Tuhan untuk suku-suku yang ada di Indonesia ini ya Tuhan. Dari Aceh Tuhan, sampai ke Papua Tuhan. Berkati Tuhan. Masyarakat Aceh Tuhan, milik-Mu juga Tuhan. Kami percaya Tuhan, demikian juga Madura Tuhan. Tidak lama lagi akan dipenuhi oleh anak-anak Tuhan. Kami percaya Tuhan. Amen. Karena namanya-Mu begitu dahsyat Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Berkati Tuhan, bangsa dan negara kami Indonesia ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, tidak akan lama lagi Tuhan. Akan terjadi tuaian besar-besaran di bangsa kami ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Yuk kita berdoa buat pelayanan kita FGB MFI, saudaraku. Haleluya. Berjumpa ujian, topong keselamatan, menjadilah jalannya Tuhan. Yang jalan berliku, badai pun mendaru, kita tetap berjuang. Tuhan, bahwa Yesus satu-satunya jalan mendapat keselamatan. Bawarna Haleluya. Ya, silakan Pak Halim yang berdoa buat pelayanan kita. Pak Gogo, silakan. Pak Gogo mewakili kita, ambil Pak Gogo. Doa untuk FGB Indonesia. Doa mau Pak? Gak dengar? Doa untuk
doakan untuk Full Gospel di seluruh Indonesia. Ayo. Bapa yang ada di dalam surga, Bapa yang aku kenal, aku sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kalau malam hari ini, khususnya hamba-Mu boleh bergabung di dalam City Chapter, bukan secara kebetulan Tuhan. Tapi kami percaya Roh Kudus yang selalu membuat hamba-Mu rindu untuk mengikuti SOM yang diadakan oleh FGP MFI, manapun berada. Malam hari ini kami sepakat berdoa untuk FGP yang ada, yang khususnya ada di Surabaya, Indonesia, bahkan yang ada di dunia, Tuhan. Kami berdoa untuk Ketua FGP MFI, Bapak Dali Sutanto, beserta seluruh jajarannya, Tuhan. Berikan hikmat bagi hamba-Mu ini untuk dapat mewujudkan visi dan misi daripada Tuhan untuk diberikan kepada kami semua, Tuhan, sehingga para FGP ini tetap semangat untuk memuji, memuliakan Tuhan, bahkan membawa jiwa-jiwa yang terbelenggu datang kepadamu, Tuhan. Pakai kami semua sebagai tentara-Mu, Tuhan, di dalam wadah FGP ini. Kami siap, Tuhan. Kami siap untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa di surga melalui hamba-hamba-Mu ini, Tuhan. Kami juga berdoa untuk FGP yang ada di Jatim 1, 2, 3, 4, dimanapun mereka berada, Tuhan, satukan hati kami untuk kami boleh menggapai visi dan misi yang daripada Tuhan yang Tuhan bebankan pada setiap member-member FGP. Juga kepada FVP kami, RD, juga PIREP dan Presiden Chapter kami, dimanapun, bahkan member-member Tuhan, Tuhan jamah mereka, Tuhan, untuk mereka mempunyai hati di dalam setiap pelayanan yang diadakan oleh FGP, Tuhan. Sehingga kami boleh membawa jiwa-jiwa baru datang kepadamu, Tuhan. Hamba-Mu tidak mampu, Tuhan, tapi mampukan kami semua, Tuhan, untuk kami boleh bersaksi di marketplace, dimanapun kami berada, karena Tuhan sudah memanggil setiap kami untuk ada di dalam wadah ini, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, banyak yang kami minta daripadamu, tapi kami percaya Tuhan pasti memberikan Roh-Mu yang kudus itu untuk kami selalu menginjil, selalu bersaksi dimanapun Tuhan tempatkan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Saya katakan amin. Amin, amin. Shalom semua, selamat malam. Ya, malam ini kita ada kedatangan tamu dari Papua. Ada Papua Barat, ada Papua Timur. Ya mungkin dikasih perkenalkan dulu Pak, yang dari jauh. Mungkin Pak Jagra dulu, Pak Jagra. Nanti yang saksi Pak Edi, ada Pak Edi. Silakan Pak Jagra, perkenalkan diri. Iya Pak, saya nama Jagra Dita ya Pak ya, sudah jelas di sana. Ya, kami menyampaikan selamat malam. Maaf Pak Jagra, itu ya. Satunya mungkin speaker dimatikan, ada echo. Ya. Ya dikecilin. Ini ya. Apa Pak? Perkenalan ya Pak ya? Apa? Kenalkan diri Pak. Ya, kami di Papua bersama dengan Regional Presiden Pak Julius Tansubai, saya RVP. RVP, Regional Vice Presiden. Saya tinggal di Sentani, kalau Pak Juliusnya di Jayapura. Dan sejak pisah dengan Papua Barat, Pak Edi di Papua Barat, saya tetap di Sentani saja. Dan sampai saat ini saya masih Regional Vice Presiden. Sebenarnya kami sudah lansia, sudah harusnya kaderisasi, sudah regenerasi apa ya. Tapi ternyata kami masih dipakai. Demikian Pak, terima kasih. Perkenalan saya pendek saja. Selamat malam. Malam, oke, terima kasih Pak Jagra. Salam kenal untuk teman-teman dari City Chapter ya. Ya nanti kalau ada acara ini bisa saksi di sini. Nggak ada yang tua Pak, semua nggak ada yang pensiun di Full Gospel. Amin. Iya. Iya, umur berapa Pak Jagra sekarang Pak? Sekarang 76. Amin. Ya. Iya.
Jadi 76 sebagai umur 17 tahun juga ini. Semangatnya itu, Pak. Ya. Oke. Ya, mungkin yang belum kenal lagi, ya makasih Pak Cakra. Iya Pak. Saya yang mungkin perkenalkan lagi Pak Sony, Pak bisa. Pak Edi belum. Nanti Pak Edi, nanti stok terakhir nanti Pak. Pak Sony, ada Pak Sony ini, bisa perkenalkan diri Pak Sony. Halo Pak, ada Bu Floren, tolong buat videonya bisa buka biar kita kenalan nih. Oke. Kalau nggak ada, mulai mungkin ini kenalkan dulu Pak Robert ini di belakang Bu Elsie, lama nggak ketemu. Halo Pak Robert. Ayo Pak, perkenalkan diri Pak Robert. Stok lama. Tapi jangan menghilang Pak, tetap ada. Unmute Pak. Mic-nya di unmute Pak. Ah iya, perkenalkan diri Pak. Oke, nama saya Robert. Saya istri 1, anak 2. Saya dulu ngikut di Jembatan Merah Chapter, tapi sudah lama tidak aktif, jadi ya sudah lama nggak ikut full gospel kegiatan member meeting gini. Tadi habis saya disuruh, katanya HP-nya nggak bisa. Jadi disuruh pakai laptop. Jadi ya mau nggak mau ya ikut acara member meeting ini. Demikian perkenalan dari saya. Welcome Pak Robert. Selamat Kami City Chapter bergabung. menerima kehadiran Pak Robert. Diterima nggak membernya nih? Disambut loh Pak Robert. Mau masuk ya Robert. Dengan senang hati. Ya, terima kasih. Nanti Hartono. Oke, kalau nanti belum ada chapter, pertemuan lagi, saya coba ikut lagi. Ya. oke. Ya, kasih nomor WA-nya ya. Gabung aja, masukkan di grup nanti City Chapter Pak San. Ya. Siap. Oke. Luar biasa. Oke, Itu sekarang dulu kan nama Hartono itu Robert itu. enggak ikut Tuhan Yesus dia sekarang, ya. Oke, bisa mulai dari istrinya. Sekarang perkenalkan diri, langsung bersaksi aja. Gimana Tuhan dengan Tuhan gimana coba? Silakan langsung Bu Elsie. Selamat malam semuanya. Tadi dadaan saya ditelepon harus ngisi. Padahal badan saya ini tadi habis drop. Ya, saya disuruh bersaksi. Saya 2 tahun kemarin saya divonis dokter kena kanker ganas kandungan dan sudah stadium akhir. Pada saat saya ditolong dokter ngomong itu sudah nyawa kedua saya. Karena saya sudah bengkak semua, sudah nggak bisa makan, nggak bisa tidur, duduk pun harus diatur. Hanya jantung saya kuat, jadi saya masih bisa tertolong. Bulan ini sudah 2 tahun. Saya tahu, iya 2 tahun. Saya tahunya tanggal 11 Januari. Iya benar ini 2 tahun. Dengan sampai hari ini, hari Kamis kemarin saya sudah kemo 17. Jadi hari ini masih ada efek kemo, tulang saya sakit, dan tadi pagi saya sempat tidak sadar, drop, kaki tangan saya semuanya kesemutan, dari bibir, telinga semua. Pelan-pelan saya ditolong. Waktu tadi itu kebetulan saya di kamar mandi. Suami saya cari-cari kok nggak ketemu, ketemunya di kamar mandi, jadi tolong di kamar mandi.
ya masih dikasih karunia sama Tuhan, saya masih bisa ada sekarang, sama Ci Indah disuruh bersaksi. Memang perjalanan hidup kita itu tidak selamanya mulus, memang. Ikut Tuhan itu dengarnya berkat enak. Saya diberkati Tuhan luar biasa. Tapi di balik berkat juga ada tantangan hidup yang saya harus hadapi. Ya salah satunya cancer ini. Saya kalau waktu dengar dokter ngomong gitu, saya nggak masukin hati. Kebetulan saya berobatnya ke Penang waktu itu. Saya nggak masukin hati. Dokter mau ngomong lanjut, saya nggak mau bertanya. Saya pikir umur saya di tangan Tuhan, bukan di tangan dokter. Saya bilang, Dok, nggak apa-apa, saya jalani aja apa yang dokter rencanakan. Memang dia tidak vonis seperti apa. Cuma tahun kemarin sebelum COVID, dia katakan bahwa waktu saya kemo tahun kemarin itu naik terus, tidak turun. Jadi efek obatnya sudah berkurang. Dan dokter menyatakan terserah kamu mau kemo boleh, mau nggak kemo boleh, mau istirahat dulu boleh, nanti waktu naiknya tinggi kita hantam lagi, terserah. Sudah itu, jadi mau nggak mau saya kontrol di sini. Dokter di sini pun bingung gitu loh. Kalau diterusin, kemo juga saraf saya rusak. Kalau nggak di kemo takutnya melonjaknya terus. Saya bilang sama dokter, saya tetap berjalan, saya tetap kemo sampai saya mampu. Walaupun akibatnya apa, karena saya tahu saya hanya bisa berserah kepada Tuhan. Apapun sakitnya itu, selama saya masih bisa berjalan, selama saya masih bisa berbicara, saya tetap percaya ada harapan untuk saya. Saya tetap percaya kematian itu hanya jalannya sendiri-sendiri. Karena kemarin juga keluarga kami hari Sabtu juga tiba-tiba ada yang meninggal kena COVID, divonis sama Nahos COVID. Jadi kita tidak tahu, walaupun saya sudah divonis ganas dan stadium terakhir, tapi saya masih diperpanjang sampai hari ini 2 tahun. Saya percaya itu belas kasihan Tuhan, kemurahan Tuhan yang memberi saya kembali. Kalau mau merasakan sakitnya, terus terang sakit. Setelah kemo ini tulang saya sakit sekali, seperti ditarik. Saat ini saya berbicara sakit. Tapi saya juga tidak mengandalkan obat, walaupun dikasih obat anti kejang, anti nyeri. Saya tidak minum sesuai dengan dokter kasih. Saya bertahan, seandainya sehari harus 3 kali, usaha 1 kali. Saya tetap bertahan, saya bilang sama Tuhan, tetap saya doa. Sakit Tuhan, sakit, tolong angkat. Saya hanya begitu. Kecuali sudah sangat-sangat saya tidak bisa tahan, seperti ditarik-tarik, jari-jari saya semua sudah goyang sendiri, seperti orang kejam. Baru saya minum obat. Saya tidak mau tergantung sama obat. Begitupun lidah saya kalau setelah kemo berubah rasa, saudara. Jadi makanan itu tidak kerasa. Nafsu makan sih berkurang karena akibat kemo tuh akibat obat nyeri juga pasti kena lambung. Tapi saya harus berusaha untuk makan. Saya berusaha untuk sehat. Sebab saya nuruti sakit saya pasti setiap hari hanya mengeluh. Dan itu pasti membuat saya tambah drop. Suami hanya bisa berdoa, anak-anak pun hanya bilang, Ma, sakit ya, mau tak ambilkan makan, mau tak ambilkan minum, hanya sampai segitu. Tapi yang untuk membangkitkan saya untuk tetap sehat, saya sendiri. Di saat saya sudah nggak mampu, biasanya sore itu setelah mandi jam 5 gitu, 5:30,
pasti kesakitannya itu puncak gitu. Saya hanya duduk di kamar, nyembah. Saya bukan pemuji, saudara. Tapi yang keluar pertama lalu hanya lagu haleluya. Haleluya kadang dengan, tapi kadang Tuhan yang baru, pujian yang baru, pujian. Saya kebetulan saya dulu dari KI, jadi yang keluar tuh lagu lama, yang dari saya kecil itu. Lagu GKI gitu yang menguatkan saya. Dan saya meresapi kata-kata itu. Besar kasih-Mu padaku, seperti itu. Saya bukan pemuji, saudara. Pada saat lagu itu dalam hati saya, itu menguatkan saya. Saya bisa, oh iya Tuhan, Kau mati bagiku, Kau berkorban untukku, untuk aku sembuh. Saya percaya kamu pasti menolong saya. Karena kita tahu rancangan Tuhan itu tidak pernah rancangan yang gagal, saudara. Walaupun saya kelihatannya sakit itu gagal. Tapi tidak, saudara. Ada di balik itu kita satu keluarga lebih dekat, anak-anak lebih perhatian. Semua segala sesuatu yang kita alami itu ada rencana Tuhan yang indah. Pasti ada kebaikan Tuhan. Tuhan tidak pernah membuat kita itu terpuruk. Sampai kita tidak bisa apa-apa. Pasti ada kekuatan tangan Tuhan yang menopang kita. Dan sampai hari ini pun, puji Tuhan, itu karena kemurahan. Sampai saya hari ini masih bisa makan, masih bisa berjalan. Jadi jangan sampai kita itu dikalahkan oleh sakit. Kita yang harus mengalahkan sakit. Itu yang saya harus berjuang. Tidak mudah memang. Tapi saya harus berjuang. COVID seperti ini, saya dilarang ini, dilarang itu, oh enggak, saya bilang, di mana ada pelayanan saya jalan. Di mana orang perlu saya jalan. Saya bilang, bukan saya mau melawan Tuhan. Saya juga minta perlindungan Tuhan. Saya tahu saya pak tangan Tuhan. Saya dari umur 10, papa saya meninggal, sampai hari ini saya tidak terlunta-lunta. Itu ya. Dunia meninggalkan saya, tapi Bapak di surga tidak meninggalkan saya. Saya dikasih sakit ini hanya untuk ditempa, diuji untuk apa? Untuk saya lebih sempurna lagi di dalam Tuhan. Mungkin saya selama ini tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan. Dengan kejadian ini, saya teriak kepada siapa? Suami, nggak bisa. Duitnya tidak bisa. Sekarang saya mau ke Penang, ke Singapura, nggak bisa kan? Yang saya mau banggakan sekarang. Nggak ada. Satu-satunya cara, cuma Tuhan. Saya bukan ngeremehkan suami, nggak ini. Maksud saya, kita mentok-mentoknya itu lari ke Tuhan, saudara. Ke manusia itu terbatas. Tapi kalau kepada Tuhan, walaupun saya nggak sembuh, Tuhan itu selalu beri saya penghiburan. Kadang tiba-tiba ada yang telepon, Elsia kamu gimana? Itu saja sudah suatu penghiburan untuk saya. Ada perhatian dari orang-orang. Dan banyak biasanya tiba-tiba dikasih masukan, kasih apa gitu. Kasih ide-ide, kamu harus gini, 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 gini. Jadi saudara, setiap pencobaan itu pasti untuk kebaikan kita. Jangan sampai kita tuh kecewa sama Tuhan. Puji Tuhan loh, saya nggak pernah tanya sama Tuhan, Tuhan kenapa kok sampai hari ini saya kok dikasih sakit? Nggak ada loh di dalam hati saya, karena memang dari kecil saya sudah ditanamkan itu untuk cinta Tuhan. Jadi tidak pernah saya mengeluh, kok kamu kasih ini, kok kamu kasih ini. Tidak pernah. Karena saya tahu, saya percaya itu kalau kecewa sama Tuhan dan menolak Tuhan, berarti kita itu kan sudah tidak cinta Tuhan. Kecewa itu berarti kita menolak kan sama Tuhan. Dan itu saya nggak mau. Saya mau saya mati di dalam Tuhan. Saya takut mati, saya bilang. Karena saya percaya waktu papa saya meninggal, kami tidak terlunta-lunta. Saya mati sekarang pun saya tahu suami anak-anak saya sudah dipersiapkan. Dan saya sudah pesan, terserah kalau mama meninggal kamu mau buat kubur atau enggak, terserah.
Jadi saya tidak takut kematian. Cuma saya minta sama Tuhan, Tuhan, saya jangan meninggal membuat orang sekitar saya menjadi beban. Itu aja. Saya minta saya meninggal dengan nyaman. Itu toh. Jadi setiap hari saya berjuang untuk makan, setiap hari saya berjuang untuk mengenal sakit, setiap hari saya berjuang untuk berbahagia. Itu perjuangan saya setiap hari, saya nggak mikirkan ini penyakitnya. Jadi kadang orang-orang yang mengingatkan saya gini, Lucia kamu hati-hati, kamu tuh loh sakit. Saya sampai lupa kalau saya enggak, itu seorang sakit. Itulah Tuhan kita itu yang tidak mengingatkan saya tentang sakit saya karena dia memberikan saya kekuatan. Dia memberikan saya ketenangan, dia berikan saya damai sejahtera. Dari manusia tidak bisa memberikan saya itu. Memang kalau mau kemo itu saya itu gelisah. Kenapa? Saya takut jarum. Dan pembuluh darah saya ini kecil sekali. Jadi kadang itu sudah masuk jarum, infusnya nggak jalan, buntu. Karena sudah banyak kemo. Harus dicari lagi. Saya selama beberapa kali di Surabaya ini tidak buntu. Walaupun jarum itu saya serahkan sama Tuhan. Tuhan, saya mau kemo ya lusa umpamanya seperti. Satu kali tusuk loh Tuhan. Lancar loh Tuhan. Sampai hal sekecil itu pun saya pasrahkan sama Tuhan. Mungkin orang lain suntik nggak apa-apa, apalagi vaksin seperti ini. Kalau saya, mereka harus nyari, saudara, kata susternya, ini sudah jarum bayi, Bu, tapi nggak ketemu. Pas ketemu buntu lagi, gitu, nggak bisa jalan. Wah itu bagi saya itu penyiksaan besar. Tapi saya serahkan jarum itu sama Tuhan sebelum kemo, dan puji Tuhan jawab doa saya. Tidak dicari lagi susah-susah, langsung satu kali ketemu, langsung lancar. Jadi itulah kesaksian saya bahwa kita tidak bisa lari dari Tuhan. Pegangan kita hanya Tuhan. Mungkin yang belum mengalami kok Tuhan tok seenaknya. Enggak. Saya ngalami. Saya sudah banyak mengalami hal-hal yang menyedihkan. Tapi sampai hari ini memang tempaan itu yang membuat saya lebih percaya lagi Tuhan ada dengan saya. Jadi saya tidak takut mati, saya sudah tidak takut vonis dokter. Saya sudah tidak takut apa-apa, saya hanya minta Tuhan aku mati di dalam Engkau. Itu tok. Thank you, God bless. Oke, luar biasa. Kita beri tepuk tangan ya. Ya, puji Tuhan, Bu Elsa itu Bu Elsa ini gabung di LOF ya, juga tim luar biasa. Rohnya yang menyala-nyala juga ini. Ya, oke. Kita semua takut mati. Padahal kan setiap manusia pasti mati kan, tidak bisa dihindari. Ya, bapak-bapak sudah belajar dari Bu Elsa. Ya, tidak ada Pak Jagran, tidak ada yang sudah pensiun, tidak ada Pak. Tetap semangat, biarpun sakit juga tetap semangat ini. Ya, saya minta Pak Hendro bisa doakan ya untuk Pak Bu Elsa dengan Pak Robert. Ya, Pak Robert juga bergabung di City Chapter ya. Ya, silakan Pak Hendro. Bapa di dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami menyerahkan teman kami ini dalam pemeliharaan kasih-Mu. Teman yang menjadi teladan untuk kami semua, karena Bu Elsie ini tetap setia melayani Engkau. Pada saat dipanggil bersaksi, Bu Elsie segera bersedia untuk tampil dalam kondisi fisik yang lemah, Tuhan. Menjadi contoh untuk kesetiaan faithfully heart bagi kami semua. Tuhan berkati Pak Robert, Tuhan. Sebagai kepala keluarga, sebagai suami, Tuhan Engkau memampukan Pak Robert, Tuhan, untuk mengatur segala sesuatu di dalam rumah tangganya, Tuhan. Segala kebutuhan, perawatan, biaya-biaya, Tuhan Engkau mencukupkan, Tuhan. Dan kami tahu Tuhan Yesus, Engkau adalah suami yang sejati bagi Bu Elsie. Malam hari ini Tuhan, Engkau peluk Bu Elsie Tuhan. Peluk dengan kasih-Mu Tuhan. Berkati dia Tuhan.
Tangan kananmu yang membawa kemenangan Tuhan turun atas hidup Bu Elsie malam hari ini. Segala nyeri kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Segala keraguan-keraguan Tuhan. Oh, segala masalah-masalah yang di pikirannya. Tuhan, Bu Elsie sudah bilang dia mencari kebahagiaan Tuhan. Kau memberikan malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk penyakitnya Tuhan. Kami tahu tidak ada sesuatu yang mustahil bagimu Tuhan. Engkau melawat dia Tuhan. Supaya ada Tuhan obat yang dikatakan sudah tidak bekerja dengan baik Tuhan. Engkau memakainya Tuhan. Sehingga Bu Elsie bisa dibebaskan. Dan dia bisa bersaksi kemana-mana Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Damai sejahtera-Mu yang melebihi segala akal. Saat ini ada bersama kehidupan Bu Elsie dan Pak Robert Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ayo kita muji satu pujian, kita percaya Allah itu Allah yang berkuasa mengontrol segala keadaan, saudara. Dan Allah itu yang seperti Bu Elsie tadi katakan, Allah itu punya rencana. Di dalam Roma 8:28, Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Tidak pernah dia melakukan sesuatu, mengizinkan sesuatu tanpa rencana. Ada sesuatu yang dahsyat sedang diberikan oleh keluarga ini. Kita mendukung dengan puji-pujian. Tiada yang seperti Engkau. Begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau. Begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ada. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Mari kita puji Tuhan, kita dukung Bu Elsie. Tiada yang seperti Engkau. Begitu mengasihi. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau. Begitu mengasihi. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ada. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Sekali lagi. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan menyembuhkanku.
Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memulihkanku. Kita semangkat Tuhan, kita berkati. Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan menyembuhkanku. Sesungguhnya Tuhan, tidak ada barang yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Engkau sanggup mengangkat Tuhan Yesus segala sakit penyakit dari Bu Elsie Tuhan, hamba-Mu Tuhan, anak-Mu Tuhan Yesus. Oleh karena bilur-bilur Yesus, segala kanker boleh disembuhkan dalam nama Yesus. Sebab kami bersehati, tidak ada barang yang mustahil. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur untuk malam hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Bu Elsie ini akan bersaksi di mana-mana Tuhan, memberitakan bahwa Tuhan itu Allah yang ajaib, Allah yang heran, Allah yang berkuasa. Dan imannya yang begitu kuat Tuhan. Apapun yang terjadi, dia berkomitmen tetap mengasihi Tuhan. Engkau begitu luar biasa Tuhan. Saya minta satu pujian lagi. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, Bapa, ini aku anak-Mu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, aku anak-Mu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Silakan Pak Alim. Ya, haleluya, amin, amin. Oke, saya ucapkan Pak Bernard, Pak Aditya juga, sama Pak Jeffrey, lama gak ketemu. Pak Aditya, Pak Jeffrey, selamat bergabung. Ya, waktu saya persilakan juga untuk Pak Edi, silakan perkenalkan diri dan berikan kesaksian malam ini. Tuhan berkati. Siap. FGB men, be strong in the Lord. Puji Tuhan, selamat malam semua orang-orang yang terbahagia di dunia. Nama saya Edi Filemon. Saat ini saya dipercayakan sebagai Regional Presiden untuk Papua Barat. Saya berdomisili di Manokwari. Istri satu, namanya Indah Susanti Liu, dan memiliki 3 putri yang cantik-cantik tentu seperti ayahnya. Haleluya. Puji Tuhan, ya. Terima kasih. Saya dipercayakan hari ini untuk memberi kesaksian mengenai faithfulness, accountability, submiss, dan transparansi. Ya, itulah kita FGB Men yang anytime harus selalu siap. Nah, saya di sini bisnis saya sebagai developer dan saya juga saya punya toko bangunan juga di sini. Oke. Kesaksian saya adalah saya mau bersaksi di tahun 2014 ya, 2014.
saya sebagai developer, saya kalau waktu buka lahan selalu saya menyewa alat berat, ya, menyewa exa, menyewa loader, dozer, segala macam. Singkat cerita, biasa saya sewa dengan teman-teman. Nah, satu kali itu teman-teman kita punya lagi terpakai. Nah, terus ada satu kebetulan, ada seorang teman datang ke kantor. Sebenarnya tujuannya dia mau menyewa saya punya ruko. Tapi singkat cerita, terus saya lagi mencari excavator dan dia bilang, abang saya ada excavator. Lalu saya bilang, oke, kalau gitu kebetulan saya mau pakai, jadi saya mau sewa. Saya pikir ya saya dengan adiknya cukup akrab, pikir ya mungkin aturan-aturan kesepakatan ya biasa-biasa saja. Dan saya langsung deal dengan harga dan besok alat langsung tiba di lokasi saya. Tiba di lokasi, karena alat sudah tiba di lokasi, terus abangnya telepon saya dan suruh saya ke kantor untuk tanda tangan kontrak. Oke, saya sampai di kantor abangnya, saya masuk ke kantornya, dan memang saya kenal, terus waktu saya sampai di kantornya, dia lagi berbicara sesuatu dengan dia punya staff, karena dia ada satu kegiatan. Dan saya melihat dia sedikit galau dan pusing, dan saya langsung datang ke mejanya dia, saya bilang, bro, ada apa bro? Saya bilang. Terus dia bilang, iya, kita ada mau acara besar. Saat ini saya sedang memikirkan sisi negatifnya, kemungkinan ada masalah-masalah yang akan terjadi. Nah, memang orang ini pun saya sudah pernah mengajak dia di Full Gospel, ya, sudah pernah undang dia di Full Gospel. Oke, saya bilang, bro, kita anak-anak Tuhan, sebenarnya oke-oke saja kalau kita memikirkan apa yang akan terjadi, tetapi tidak perlu sampai terlalu lah, saya bilang. Kalau memang ada masalah, setiap kegiatan itu pasti ada masalah. Pertama kan kita tidak pernah bisa memuaskan semua orang dan segala macam. Ya tentu, nah disinilah saya bilang, disinilah kita anak-anak Tuhan bagaimana caranya kita waktu menghadapi masalah dan kita bagaimana caranya kita menyelesaikan masalah itu. Dan saya bilang, ya kalau memang masalah itu sudah terjadi, kita cara memandang masalah itu dan kita bawa kepada Tuhan, dan tentu ada pengorbanan. Ya, kalau tanpa ada pengorbanan, masalah tidak pernah selesai. Kalau ada satu keras, tentu ada satu yang lembut. Kalau yang satu lembut, tentu ada satu keras. Ya, oke, saya di situ tenang aja bro, ngapain begini-gini kan? Oke, setelah itu saya bicara begitu, dia sodorkan form itu untuk kesepakatan. Saya baca formnya itu, saya kaget langsung saya baca formnya itu. Wah, dia punya aturan sangat-sangat menyulitkan saya. Istilahnya membebankan saya terlalu sekali. Tapi alat sudah masuk ke lokasi saya, gimana? Nggak mungkin tarik balik lagi. Saya pikir, oke lah, saya bilang kalau gitu, udah dah saya tanda tangan saja, nggak apa-apa, saya bilang. Nah, besok paginya mulai kerja alatnya, kerja jam 8 saya ke lokasi, saya melihat alatnya kerja, wah bagus. Saya lihat sekitar 1 jam saya di lokasi, sampai jam 9 saya balik ke kantor. Jam 9 saya balik, masih belum sampai di kantor saya kembali, belum sampai di kantor saya. Jadi lahan yang saya buka, itu kan di pinggir pantai. Di pinggir pantai ternyata di situ, di dalam semak-semak itu, ada satu lubang bekas bom Jepang. Nah, alat itu lagi bersihkan di sana, jeblos ke dalam. Alat itu tenggelam. Alat ekskavatornya tenggelam. Wah, saya ditelepon. Wah, ini gimana ini? Saya balik lagi, saya ke sana. Terus yang punya ekskavator ini, dia sudah ke lapangan. Wah, dia marah sekali.
Dia marah besar dia. Dia marah, kita tuh Immanuel, Tuhan menyertai kita. Saya sangat tenang. Saya sangat tenang. Terus saya kepikiran apa yang telah kemarin saya bicara dengan dia. Bahwa kita nih anak Tuhan nih, apapun pekerjaannya pasti ada masalah. Jadi bagaimana kita melihat masalah itu? Saya diingatkan sama Roh Kudus. Wah, ini gimana ini? Oke, saya sampai di situ. Sampai di situ, saya coba tenangkan dia. Saya bilang, bro, tenang bro. Saya tanggung jawab. Tidak ada masalah. Sekarang mari kita pikirkan bagaimana caranya mengeluarkan ekskavator ini dari lubang ini. Wah, dia marah-marah. Akhirnya saya bilang, tenang bro, saya tanggung jawab semua. Ya, saya bilang, saya tanggung jawab. Apa yang kemarin saya katakan kepada bro, saya tanggung jawab semua. Saya tanggung semua. Satu hal, ya, saya bilang, saya tidak mau mempermalukan Tuhan. Nah, singkat cerita, saya sewa lagi alat dengan orang lain, angkat itu ekskavator keluar. Setelah angkat keluar, terus pikir bagaimana kita mencari mekanik untuk membersihkan dan membetulinya. Terus orang ini, waduh, dia ngotot. Saya tidak mau terima alat ini. Kamu harus bayar saya, katanya. Saya kaget. Wah. Oke, saya bilang tenang. Oke, saya pikirkan dulu ya. Tenang aja, saya bilang. Hitung aja hari yang saya pakai. Saya bilang. Oke, besok lusa dia ngotot. Saya harus bayar dia punya eksa. Karena di sini kota tidak terlalu besar, kita semua kenal. Jadi kejadian itu semua orang lihat, semua orang kenal, semua orang tahu. Nah, teman-teman semua datang kepada saya, dia bilang, Pak Edi, tenang aja, Pak Edi tidak ada masalah. Karena dia punya operator sendiri, yang membawa dia punya alat sendiri, tentu musibah ini tidak ada terkaitan dengan Pak Edi. Kecuali operatornya yang dari Pak Edi. Oh ya, oke. Singkat cerita, saya ketemu lagi dia di bank. Pas ketemu dia di bank, saya panggil dia, bro, saya bilang, gimana? Wah, dia mulai mau marah. Saya bilang, tenang bro, tenang. Kita punya satu bapak, tenang aja. Saya bilang, bro, saya tidak melihat masalah ini. Ya, yang saya lihat itu adalah Tuhan kita Maha Besar. Dan kedua, saya tidak mau kita bermasalah. Bagaimana saya bisa menjadi saksi kalau saya bermasalah dengan bro? Tidak bisa. Saya bilang, saya tidak akan bermasalah dengan Anda. Ya. Dan teman-teman semua bilang, ini kalau masuk pengadilan saya menang. Tapi saya tidak pernah akan masuk pengadilan. Yang boleh adilin kita adalah Tuhan kita sendiri. Singkat cerita, kan teman-teman sudah kasih saya masukan bahwa dia beli eksa ini juga second. Dia beli 1 M 100 juta. 1,1. Lalu sekarang saya bilang, oke dah bro, gini deh, saya tanggung jawab, saya kembalikan uang kamu 1,1. Wah, dia nggak mau, dia nggak bisa. Terus bagaimana? Kamu harus bayar saya 1,2, minimal saya harus untung 100 juta. Wih, saya dalam hati saya bilang, ini kita satu bapak, ini kita sama-sama anak Tuhan, ini sampai teganya kamu begitu. Oke, saya bilang, oke, nggak ada masalah, saya bilang. Sekarang asal kamu ingat saja, saya bilang, perusahaan ini, perusahaan PT Indah Asih Persada, ini milik Tuhan, bukan milik saya. Saya hanya manajernya saja. You mau minta tambah 100 juta, saya kasih tambah. Saya bilang. Oke, singkat cerita, kita deal di bank itu, oke, saya bilang, saya bayar. Ya, kasih saya waktu, saya bayar. Kasih saya waktu 1 bulan, saya bilang, saya bayar. Oke, singkat cerita, saya bayar itu. Ya, saya bayar itu. Saya bayar itu 1,2 M. Saya hanya satu dengan tujuan saya adalah, saya bilang, saya tidak mau bersama kamu masuk ke pengadilan. Karena kalau kita masuk ke pengadilan, maka nama Tuhan kita yang dicoreng. Saya tidak mau itu. Jadi kita hidup bukan dengan uang. Ya, saya bilang, saya mempertanggungjawabkan apa yang telah saya ucapkan di kantor Anda. Saya juga tidak tahu, waktu saya datang ke kantor Anda, saya langsung berbicara begitu, saya tidak tahu, dan saya percaya itu ada rencana Tuhan.
Memang itu sangat luar biasa. Tuhan kita sangat dahsyat. Puji Tuhan, saya 1 bulan saya selesaikan 1,2 M saya bayar ke dia, dan itu alat saya bersihkan, saya servis, dan akhirnya saya memiliki alat sendiri. Jadi saya membuka lahan, saya sudah tidak perlu sewa lagi. Bahkan puji Tuhan, Tuhan menyatakan kemuliaannya bagi saya. Ini satu hal yang Tuhan percayakan kepada saya. Kalau misalkan satu hal ini saya tidak bisa bertanggung jawab dan saya tidak bisa menyelesaikannya dengan baik, tentu Tuhan tidak akan saya tidak akan bisa melihat sebuah mujizat yang lebih besar. Singkat cerita, setelah saya membeli alatnya, saya selesai bayar alatnya. Bahkan 1 tahun kemudian saya bisa membeli 1 alat lagi. Sedangkan sebelum saya membeli alat ini, saya sulit sekali untuk membeli alat. Sulit sekali saya membeli alat. Saya tidak tahu bagaimana. Ya kan? Nah, tetapi setelah saya punya alat yang terjadi musibah ini, sehingga saya bisa tambah alat saya menjadi 2. Puji Itu Tuhan. kita kemuliaan bagi Tuhan. Itu dia. Satu hal saya mau katakan di accountability. Ya. Submiss itu kita penundukan kita. Transparansi kita kasih kepada Tuhan. Seperti kesaksian tadi Ibu X itu sangat luar biasa. Ya, satu hal kita punya anak-anak Tuhan ini, apalagi kita di dalam bisnis, tentu masalah pasti banyak. Tapi satu hal yang saya mau kasih tahu kita semua, mari datang kepada Tuhan. Dan perusahaan yang kita punya saat ini bukan milik kita, adalah milik Tuhan. Tuhan yang berperkara. Tuhan yang berperkara. Dan saya tidak mendoakan dia, dan saya tidak pernah sakit hati dengan dia. Saya ketemu dia selalu, saya panggil dia, bahkan saya sempat masih undang dia ke full gospel. Dan saya tetap fine-fine saja gitu loh. Sampai teman-teman yang lain, kamu ini orang gila ya, kamu ini bodoh sekali. Kenapa kamu mau beli alat ini dengan harga begini, kan udah rusak dan segala macam. Saya bilang, saya tidak tahu. Saya bilang, saya menuruti apa yang Tuhan mau. Dan saya hanya mempermuliakan nama Tuhan dalam segala tindakan saya. Ya kan, singkat cerita, dia dapat uang yang saya bayar. Dia beli baru. Dia ambil kredit dan dia beli baru DP 1,2 M. Alat yang dia pakai tidak ada 3 bulan. Waktu ganti oli, dia ada kesalahan apa? Olinya belum diisi, lalu dia di starter, dan mesinnya pecah. Saya bilang, ini Tuhan yang berperkara, bukan saya. Ya, saya tidak pernah mendoakan kamu begini, dan saya tidak pernah sumpahin kamu. Saya hanya memberkati kamu. Saya memberkati kamu, dan saya mengambil tindakan ini. Saya bayar kamu 1,2 M sekalipun saya dibodoh-bodohin orang. Tetapi satu hal tujuan saya hanya mau memuliakan nama Tuhan dalam setiap perkara. Dan puji Tuhan, mari kita senantiasa sebagai FGB Men, mari kita memuliakan nama Tuhan dalam segala problem, masalah apapun. Nama Tuhan yang pertama yang harus ditinggikan. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Edi, luar biasa. Kita beri tepuk tangan nih. Thank you. Oke, jadi kita belajar mengenai faith, ya. Kita mungkin bisa lihat dalam firman Tuhan. Saya sharekan. Kita baca Pak. Ya, kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak membanggakan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan ia tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Amin. Ya, jadi kita di City Chapter kita akan belajar, ya. Jadi semua yang member kita semua bisa belajar, ya, dari Bu Elsa, Pak Edi, ya, dan kita bisa menerapkannya kasih itu
Jadi His banner over us is love itu bukan hanya sekedar banner, tapi benar-benar kita melakukannya. Yes. Kita Amin. Amin. bisa diukur, bisa lihat perkembangannya, karakternya, keluarga, karakter pribadi, keluarga, bisnis, keuangan, ya, juga dalam pelayanan kita. Oke, jadi waktunya kita serahkan ke Pak Hendro. Mungkin bisa bawakan satu pujian Pak Heru, terus Pak Hendro langsung doa, Bu, untuk menyampaikan firman. Di unmute Pak Heru, unmute. Kita memujikan, kita pujikan begitu luar biasa ya Pak Edi, kesaksiannya Pak Edi ya. Tuhan ditinggikan. Mari kita puji Dia yang kekal dan bersyukur padanya yang menciptakan langit dan menetapkan bumi. Kemuliaannya sudah dinyatakan di langit, kebesarannya dinyatakan di seluruh bumi. Dialah Allah. Siapa namanya? Yesus namanya. Tiada yang lain. Haleluya. FGB men, be strong in the Lord. Be strong in the Lord. FGB men. Silakan Pak Alim. Silakan Pak Hendro langsung. Silakan Pak. Malam Pak. Pak Hendro. Loh, kemana Pak Hendro? Pak, ayo Pak. Atau Bu Ineke saya panggil nih. Dua ini. Silakan Pak Hendro. Ya, kita dengarkan Pak Hendro. Masih mampir ke kamar mandi pipis bentar. Sekarang sudah lancar semua. Oke, silakan doa langsung. Doa untuk firman langsung ya. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan untuk melayani Engkau malam hari ini. Tuhan, jadikan pelayanan kami pelayanan yang menyenangkan hati-Mu, yang benar-benar berhasil guna di ladang-Mu untuk membuat perubahan, pemulihan, peningkatan dari karakter dari kami masing-masing semua. Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi kami Tuhan. Sembunyikan kami di dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hati-hati yang mendengar malam. Hati-hati ini menjadi lemah lembut dan boleh berkooperatif dengan firman-Mu Tuhan. Menyambut firman-Mu dengan baik dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, malam hari ini ya sharing ya materinya itu sebetulnya materi yang baru. National Board telah diubah menjadi FAST. Tapi ini saya bikin sendiri, bukan dari National Board. Jadi FAST itu adalah benchmarking, gold standard, level tingkatan tertinggi dari karakter yang diharapkan dari seorang FGB Men dan LOF. Ada patokan ya, di mana kita bisa berkaca apakah kita sudah sampai pada level itu atau belum. Kalau belum, malam hari ini kita bertobat. Kita berusaha kembali. Ya, slide. Pak David, slide ya. Nah, benchmark atau gold standard. Ya, FAST itu singkatan dari faithfully, accountability, submissive atau submission, dan transparansi. Ya.
Ya, slide. Loh. Pak David, macet ya? Sebentar, saudara, gangguan teknis. Mungkin sinyalnya Pak David kurang baik. Pak Halim bisa take over. Sebentar. Waduh, tulisannya kecil ya. Faithfulness. Kita beruntung sekali malam hari ini ada kesaksian dari Bu Elsie. Itu adalah demo live show daripada faithfulness kepada Tuhan Yesus. Walaupun kondisi fisiknya tidak karu-karuan, tapi Bu Elsie dengan kesetiaan yang tinggi kepada Tuhan Yesus. Begitu Bu Elsie dipanggil untuk melayani bersaksi, dia langsung mengisi kesaksian malam hari ini dengan luar biasa hebat. Di 2 Timotius 2 ayat 13, itu mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu setia. Tapi jika kita tidak setia kepada Tuhan Yesus, dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Menyangkal dirinya. Jadi kayak Bu Elsie, meskipun banyak omongan gimana, dia tetap setia. Karena dia tidak bisa menyangkali dirinya bahwa Bu Elsie ini adalah hamba Tuhan. Bahwa Bu Elsie ini adalah pelayan Tuhan. Dia menyediakan semuanya secara klimaks untuk Tuhan Yesus. Nah, kalau kita ngomong soal kesetiaan selain kepada Tuhan, juga kesetiaan kepada pasangan kita. Mungkin tidak ada yang tahu. Mungkin kita sembunyi-sembunyi. Tapi mungkin masih ada perselingkuhan di antara kita. Ya, baik dari kalangan ibu-ibu maupun dari kalangan bapak-bapak. Terutama bapak-bapaknya ini. Perhatikan ternyata kelemahan ini, perselingkuhan dengan pasangan lain, ya, yang namanya sekarang ini pelakor, pebinor, dan sebagainya, perebut laki orang, perebut bini orang, dan sebagainya. Itu ternyata ada faktor keturunan dari DNA-nya. Makanya kita sebagai orang tua harus hati-hati dengan rekam jejak kehidupan kita. Saudara tahu kalau mama kita, oma kita cuma mengejarkan kalau naik tempat tidur, mau tidur tuh kakinya harus digesekkan kanan kiri begini. Supaya bersih spraynya. Tapi seringkali kurang lengkap mengajarkan bahwa selain tapak kaki kita juga harus menjaga track record kehidupan kita. Jangan kaki kehidupan kita ini berjalan kepada tempat yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dikatakan sekali pasangan itu berselingkuh. Itu di riset ada kecenderungan untuk terulang 30%. Kalau kita menikmati perselingkuhan itu. Jadi tidak ada kapoknya. Kecuali kalau ada trauma. Ya, barusan ini saudara melihat di TV ya. Itu ada, saya tidak ngerasani ya, tapi ada Gisel yang kemudian terbuka begitu. Itu ada suatu trauma kejiwaan untuk dia. Maka ada kemungkinan risiko kecil dia untuk mengulangi perselingkuhan itu. Karena ada trauma. Tapi kalau dia menikmati, lama-lama tidak ketahuan, dia adaptasi, dia menikmati, itu risiko terulang 30%. Ya, slide. Nah ini, di Facebook ini. Jumlah penduduk wanita di dunia itu adalah 3,52 miliar wanita.
Tapi di Facebook, dia member wanitanya ada 5,77 miliar. Sampai ownernya ini bingung. How? Gimana kok bisa begitu? Ini adalah cermin daripada kebohongan-kebohongan di dunia kita saat hari-hari ini. Begitu terbiasanya kebohongan-kebohongan. Sehingga satu orang ada beberapa account. Ada yang laki juga menyamar jadi wanita. Nanti pasang foto-foto wanita lalu merayu om-om. Minta pulsa dan sebagainya. Sehingga jumlahnya itu berlipat ganda di Facebook. Nah, kita sebagai SJB Men, kita harus berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Kita tidak boleh ikut dusta-dusta yang sedemikian. Karena dusta-dusta ini ada bapaknya, yaitu si iblis. Malam hari ini, saya berani bilang sama istri saya tidak pernah berkata bohong kepadamu. Selama kita berkenalan, saya tidak pernah satu kali pun berkata bohong kepadamu. Karena apa, saudara? Ya, slide. Karena kalau ada kebohongan yang kecil, itu kadang-kadang kepepet perlu ditutupi lagi dengan kebohongan yang besar. Kepepet lagi ditutupi lagi dengan kebohongan yang lebih besar. Lama-lama kita adaptasi dengan kebohongan itu. Karena apa? Perselingkuhan dan dusta itu kita adaptasi karena ada bagian otak yang namanya amigdala, dia menjadi toleran. Jadi dia adaptasi. Jadi dia bisa dengan mudah untuk berbohong, dengan mudah untuk berselingkuh. Itu namanya, bagian itu namanya amigdala. Saudara, saya mau ingatkan bahwa dusta itu bapaknya itu adalah iblis. Iblis itu bapak segala pendusta. Dan dia datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Karena itu, baiklah kita tidak melakukan kompromi lagi. Karena dari Tuhan itu sudah memberikan segala sesuatunya lengkap untuk kita. Nah, sekarang tinggal partisipasi diri kita, yaitu kehendak diri, daging kita. Lalu juga ada iblis yang menumpang di situ. Tapi sering dari daging kita dan kita mengkambing hitamkan iblis. Jadi biasanya kegagalan kita itu karena kedagingan dan karena iblis. Karena itu malam hari ini kalau masih ada FGB Men, Pak LOF yang suka berdusta, malam hari ini bertobat di hadapan Tuhan. Kalau saudara bertobat di hadapan Tuhan, maka Tuhan cuma bilang, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Go and sin no more. Apakah saudara langkah kehidupan saudara ada ketidaksetiaan, baik kepada Tuhan Yesus maupun kepada pasangan saudara? Malam hari ini dosa saudara diampuni. Pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Slide. Ini biasanya pengapesannya ya, saudara. Pengapesannya wanita itu dia kalau nangis dia mesti tutup matanya, mulutnya. Kalau pria, kalau menangis sedih dia mesti menutup matanya. Karena apa? Ini pelambang dari dosa yang sering dilakukan oleh kita-kita ini. Wanita-wanita itu cenderung berdosa dari lidahnya. Cenderung berdosa dari tulisannya. Karena memang overproduktif, sangat produktif dan kadang-kadang reming kontrolnya itu lepas. Sehingga ya kalau orang bilang itu permisi mau kentut aja mikir, tapi kalau mau ngomong nggak pakai mikir. Langsung menembak perkataan-perkataan negatif dan sebagainya. Kalau pria dari dulu, pengapesannya itu adalah matanya. Jatuh dalam perselingkuhan. Karena itu malam hari ini coba kita dudukkan kembali karakter kita di hadapan Tuhan. Kita adalah pribadi yang setia dan tidak berdusta. Slide. Slide Pak David. Nah,
Yang kedua mengenai accountability. Accountability itu dapat dimonitor dengan baik, tidak ada tekornya, debit saldo semua cocok. Jadi baik dia diaudit oleh Roh Kudus maupun diaudit oleh akuntan publik, semuanya itu selalu lolos. Tadi katanya Pak Santoso, wajar tanpa pengecualian. Itu accountable dalam hidup kita. Jadi tidak ada yang istri sembunyikan dari suami, tidak ada yang suami sembunyikan dari istri, semuanya itu bisa diaudit dengan baik. Ya, slide. Slide. Iya, ini dikatakan makhluk jantan atau pejantan itu dari kelahiran. Begitu lahir dia langsung jantan. Tetapi untuk menjadi pria sejati itu adalah suatu pilihan. Jadi saudara mau yang mana? Sebagai pejantan yang kotor sekali hidupnya di mana-mana, atau saudara mau sebagai pria yang baik, pria sejati. Apa bedanya? Bedanya itu accountable tadi. Kalau pria sejati, semua tingkah lakunya terperinci dan bisa diaudit pertanggungjawabannya, baik di hadapan manusia dan di hadapan Tuhan. Tapi kalau pejantan, seperti gambar ini, saudara, gorila ini, tidak dapat dimonitor karena ya begitu hidupnya. Kalau bahasa sehari-hari itu umpak-umpakan. Tingkah lakunya tidak bertanggung jawab. Dia pengen apa dia lakukan. Dosa tidak dosa dia tabrak terus. Itu namanya unaccountable. Slide. Sekarang mengenai penundukan diri, submissive atau submission. S dulu enggak pakai S, sekarang pakai S. Adalah hati yang taat, patuh, dan ada komitmen untuk tunduk kepada atasan. Nah, Mbak Lelo, saya bagi submisif dalam rumah tangga. Ini adalah ayat yang paling sulit diaplikasikan oleh LOF dari seluruh bagian Alkitab. Submisif dari istri kepada suami, kepada pimpinan kepala rumah tangga itu adalah ayat yang paling sulit diaplikasikan. Karena pengajaran-pengajaran yang baru menyatakan soal emansipasi dan sebagainya. Dan secara empirik saya melihat dalam kehidupan teman-teman dari muda, gitu, semua ini penundukan diri antara dan kepatuhan, menghormati suami itu hanya bisa dilakukan dengan bantuan Roh Kudus. Kalau tidak penuh dengan Roh Kudus, dengan kedagingan memang sulit. Kalau kita penuh dengan Roh Kudus, dengan tanda bahasa roh dan buah-buah Roh Kudus, maka para ibu ini baru mampu menjalankan ayat ini dengan baik. Saya katakan LOF hati-hati dalam konseling. Karena apa? Pada saat orang konseling, itu yang diungkapkan itu adalah kata-kata negatif oleh orang yang konseling. Dan kata-kata negatif itu kadang-kadang mempengaruhi kita. Jadi kita harus menghindari membicarakan hal-hal yang negatif. Kata-kata yang keluar itu harus kata-kata yang kitab Kejadian itu ya. Ada roh Allah, ada air, ada kegelapan. Maka berfirmanlah Allah. Jadilah terang. Maka terang itu jadi. Ini namanya berkata positif. Jadi jangan sampai kita ini tulisan dan lisan itu menaburkan kata-kata negatif, apalagi yang melukai hati orang. Karena tidak mudah untuk menghapuskan luka itu. Saya dari muda
juga sering milih-milih ayat Alkitab yang nikmat buat daging saya. Jadi kalau ayat yang api-api, yang penuh harapan-harapan itu, saya kasih bookmark, saya kasih warna pakai. Kalau untuk bertobat, saya lewati. Nggak tahu saudara-saudara ada yang sama apa tidak dengan saya. Tapi semakin tua, saya semakin menyadari bahwa kita harus mau tidak mau, siap tidak siap, kita tetap harus belajar taat kepada firman Tuhan. Ini ada 2 ayat untuk suami istri, karena ibu-ibu di sini sedikit, kita ya slide ditampilkan slide-nya saja. Pak David, slide-nya. Ya, ini 2 ayat yang sepadan, sebetulnya ideal sekali. Bahwa suami itu harus mengasihi istri seperti mengasihi dirinya sendiri. Mengasihi tubuhnya sendiri. Ini tidak mudah. Apalagi kalau pria-pria yang pejantan tadi. Lalu istri-istri harus hormat dan tunduk kepada suaminya dalam segala sesuatu. Ini sebetulnya bulat dan rem dirinya. Supaya menempatkan pada posisi yang ideal. Ya, kita bahas selanjutnya. Slide. Dibesarkan Pak David. Lalu selain submisif di dalam rumah tangga. Ini slide-nya dibikin ke mantu saya kok karakternya kecil-kecil Pak David. Submisif juga kita perlu lakukan kepada pemimpin jasmani dan rohani. Bos kita. Baik di dunia nyata, kehidupan kita maupun di dunia rohani. Ayatnya Yakobus 3 ayat 17. Perhatikan, hikmat yang dari atas. Jadi pemimpin kita, baik jasmani, baik rohani itu mempunyai hikmat. Ya contohnya Pak Bernard, pemimpin rohani. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Itu hikmat dari pemimpin rohani. Coba saudara kalau berkelahi sama si A, terus saudara mengadu ke Pak Bernard. Saudara lihat reaksinya Pak Bernard. Beliau akan senyum. Ya, tidak mengambil tindakan-tindakan yang tidak tepat secara firman Tuhan. Jadi kita harus taat kepada Pak Dali sebagai National Presiden, kepada NB Kor, kepada Presiden Chapter. Itu semua kita harus taat karena hikmat dari beliau-beliau ini. Itu dikatakan murni, pendamai, ramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik. Tidak memihak dan tidak munafik. Slide. Nah, mengenai transparansi. Saudara ngerti transparan ya? Kita sebagai leader ini harus jadi showcase leader. Seperti lemari aluminium display. Di dalamnya kita bisa lihat apa itu. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ini ayat firman Tuhan. Karena input-input atau info yang masuk ke pikiran kita, kalau kita bergaul di komunitas full gospel, kita mendapat input-input yang positif, yang tadi pendamai, belas kasihan, dan sebagainya. Tapi kalau kita bergaul di tempat yang buruk, misalnya di tempat pecandu narkoba, dan sebagainya, maka yang kita menerima input-input ini bias. Hal-hal yang buruk juga ikut dimasukkan ke dalam akal kita. Sehingga kita merasa terbiasa dengan pelanggaran-pelanggaran. Pergaulan FGBMFA itu menuju the best benchmark karakter FAST.
Sekarang kalau orang mau melakukan transparansi, yang pasti dia harus mengurangi privasi. Dia harus rela berkorban mengurangi privasinya. Dalam hal suami istri kita lihat Maleakhi 2 ayat 15. Bukankah Allah yang esa menjadikan kamu satu tubuh dan satu jiwa dengan wanita itu? Apakah maksud Tuhan dengan itu? Tidak lain supaya kamu mendapat anak-anak yang menjadi umat Allah yang sejati. Jadi jagalah dirimu. Jangan sampai ada di antara kamu yang tidak setia terhadap istrinya. Kita ini dijadikan satu oleh Allah Bapa. Tapi privasi itu sering memisahkan kita. Sehingga suami istri kadang-kadang lulu buah-buah. Ayo kita koreksi pernikahan kita malam hari ini. Slide. Nah sekarang dengan medsos bagaimana privasi kita? Apakah kita masih sembunyi-sembunyi? Apakah handphone kita masih di password dengan pasangan kita? Apakah kita bisa saling membaca WhatsApp pasangan kita? Tidak ada yang disembunyikan. Itu ada aplikasi-aplikasi kita bisa saling terbuka. Bagaimana juga dengan share location dengan aplikasi tertentu. Sehingga suami kemana istri bisa tahu. Istri kemana suami bisa tahu. Tidak ada yang tertutup. Transparan. Seperti firman Tuhan mengajarkan malam hari ini. Tidak boleh ada sekat di antara suami istri. Tidak diperlukan kebohongan lagi untuk menutupi kesalahan kita. Karena bohong itu efeknya negatif sekali. Tidak ada dusta di antara kita sama sekali. Ayub 15 ayat 5 mengatakan, kata-katamu membuktikan bahwa engkau bersalah. Tapi kejahatanmu kau tutupi dengan bersilar lidah. Kadang-kadang lidah bisa dimainkan untuk membela diri. Tetapi itu semua ada efeknya di hadapan Tuhan. Barang siapa menggemakan lidahnya, dia akan menuai buahnya. Lidah itu menentukan kehidupan kita. Kalau ada yang kurang transparan malam hari ini, kepada bertobat, perbaiki. Karena apa yang dari Tuhan itu semua yang baik. Ya, slide. Dosa. Ya, slide. Sabar, saudara, gangguan teknis ini. Yohanes 8 ayat 44. Kalau kita berdusta terus, ini ayatnya. Iblislah yang menjadi bapamu. Dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Nah, enak ini bunyinya, saudara. Ia adalah pembunuh manusia. Dan tidak hidup di dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Saudara percaya dengan saya, ikut iblis itu tidak enak. Itu membuat kehidupan kita ya banyak masalah, membuat banyak keronjalan dalam kehidupan kita. Karena iblis selalu mengambil keuntungan. Dia mencuri, membunuh, dan membinasakan. Kalau ada hal yang buruk dalam hidup kita malam hari ini, ayo kita introspeksi di depan Tuhan. Apa yang telah kita lakukan? Apakah dosa ada pada lidah kita yang membohongi pasangan kita? Apa dosa ada pada karakter kita yang selalu menutupi dusta dengan dusta yang lebih besar?
Apakah hidup kita tidak transparan? Saya katakan seperti tikus. Tikus itu, saudara, kalau tidak ada orang lain, dia berpesta pora. Tapi begitu ada mendengar langkah kaki orang lain jalan, dia cepat menyelinap ke dalam got. Ini bukan tipikal FGB man. Ayo, di mana kita ada? Kita ini sebagai pelita di atas gantang. Orang lihat hidup kita ini loh, Pak Bernard. Apa yang beliau katakan, apa yang diajarkan, dan sebagainya. Pelita, tidak ada yang sembunyi-sembunyi. Slide. Iya, ini saya cuma mau ingatkan. Firman Tuhan sering dibagikan berpuluh-puluh tahun untuk kita. Apakah kita responsif dan ada peningkatan karakter kita, karakter building, pembangunan karakter, pembaharuan oleh peningkatan dari pembaharuan akal budi kita oleh karena firman Tuhan. Kalau kita bertobat, lalu kita pulih, itu kita seperti penduduk Niniwe. Kalau ada yang mengatakan kesalahan kita, lalu kita bertobat, maka kita diselamatkan. Tapi kalau kita tegar tengkuk, kita bebal, kita tidak teachable, kita tidak trainable, kita bandel, kita makan firman Tuhan berpuluh-puluh tahun, tapi kehidupan kita tetap begitu. Maka kehidupan kita itu seperti kehidupan penduduk Sodom dan Gomora. Karena itu malam hari ini selagi ada kesempatan. Ayo saudara semua dan saya juga, kita sama-sama bertobat kembali malam hari ini. FAST itu adalah karakter yang diharapkan oleh Tuhan Yesus untuk kita para FGB Men dan LOL. Sekian dari saya, Tuhan memberkati. Puji Tuhan, luar biasa. Iya, terima kasih Pak Indro. Saya beri kesempatan, mungkin ada yang mau bertanya, bisa langsung Pak. Ayo 2 orang bertanya, silakan. Dari apa yang sudah dipaparkan Pak Hendro. Ada? Pak Indra mau menanggapi, silakan. Pak Indra. Bagus sekali Pak Hendro. Inspiratif sekali mengingatkan kehidupan yang ada pada diri kita saat ini. Terima kasih Pak Hendro. Oke, yang lain ada yang mau tanya, silakan. Oke, ada lagi? Oke, kalau tidak ada, saya sharekan satu ini firman Tuhan. Kita lihat di sini ya, yang tadi dipaparkan ini coba kita ukur diri kita. Tetapi buah roh itu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, yang tadi Pak Hendra bahas ini semua coba kita cek dalam diri kita, apa kita sudah lakukan ini semua. Ya Pak Hendra ya, jadi semua harus terukur gitu Pak ya. Karakter harus terukur di FGB, harus ada lihat hasilnya gitu ya. Kalau enggak, jadi kita bulan-bulan dalam 3 bulan ini kita akan bicara mengenai karakter ini, khususnya mengenai His better offer us is love. Jadi saya ulangi lagi sehingga kita benar-benar jadi kasih itu kita praktekkan dalam hidup kita ya. Jadi setiap gospel bisa ada tolak ukur, si Pak Hendra tadi katakan harus ada accountability, harus terukur. Terukurnya gimana ya, dari kesaksiannya, ada perubahannya ya di keluarga, di bisnis, karakter pribadi ya. Tadi si Pak Edi saya saksikan luar biasa, juga Bu Elsa. Nah, itu contoh-contoh yang sudah terukur gitu, perubahan diri yang ada. Jadi banner bukan hanya sekedar banner aja, tapi betul-betul kita lakukan itu. Ya. Oke, mungkin saya berikan Pak Bernard, Pak, mungkin kasih closing statement, bisa tanggapan
Pak Menhan, silakan Pak. Ya, bagus sekali Pak Indro. Ini benar-benar ini pelajaran-pelajaran semacam ini yang sangat-sangat dibutuhkan karena ini menyangkut bukan hanya bisa nikmati pada hari-hari yang sekarang ini, tapi ini bisa dibawa sampai kekal selama-lamanya. Jadi saya hanya mau tambahkan tentang faithfulness itu, tentang kesetiaan. Jadi khususnya kesetiaan kepada istri, atau kalau istri kepada suami. Tadi Pak Indro sudah menjelaskan tentang perselingkuhan dan lain sebagainya. Tapi dalam hal ini yang paling utama adalah kesetiaan itu harus dimulai dari pikiran kita. Jadi dalam pikiran kita itu gambarnya siapa yang selalu ada setiap hari, setiap saat. Apakah itu gambar istri kita atau masih campur dengan wanita lain? Karena sekarang kan maraknya dengan pornografi itu, saudara. Pornografi itu membuat orang itu bisa tidak setia kepada istrinya. Ini kalau kita bicara suami ya. Jadi tentunya kelihatannya masih gandeng, masih kelihatannya manis dan lain sebagainya. Tapi itu dari pikirannya saja, kalau dia sudah bercampur dengan pornografi, itu sudah ketidaksetiaan itu sudah dimulai. Nah, jadi tadi Dr. Hendro juga sudah katakan, gitu. Jadi kalau kebohongan sedikit ditutupi nanti jadi kebohongan besar dan lain sebagainya. Ini pornografi ini kalau tidak diselesaikan, ini akibatnya ya akhirnya menjadi kasih, menjadi dingin. Akhirnya juga terjadi perceraian dan lain sebagainya. Tapi akarnya itu pada faithfulness tadi itu. Jadi kalau di dalam Injil Matius pasal 5:28, Tuhan Yesus sudah mengingatkan tentang bahaya pornografi ini. Tetapi aku berkata kepadamu, kata Tuhan Yesus, setiap orang yang memandang sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Sekarang ini kan sudah maraknya kayak begitu itu. Ya. Jadi kalau orang itu melihat gambar-gambar porno, itu sama saja dengan perzinahan, saudara. Itu sama dengan perselingkuhan. Jadi ayo kita sungguh-sungguh bisa perhatikan soal ini. Kalau kita ingin karakter kita seperti tadi dikatakan sebagai dasar daripada karakter full gospel itu salah satunya faithfulness, ayo kita jaga pikiran kita ini, khususnya untuk istri kita, dia bisa mempercayai kita bahwa sampai pikiran pun suaminya itu setia kepada dia. Saya juga sudah berkali-kali memberikan kesaksian tentang bagaimana saya menyadari akan hal ini ketika satu saat teman saya dari luar negeri itu memberikan saya buku porno, gitu ya. Jadi dia datang bersama istrinya baru dari luar negeri dan dia kasih oleh-oleh majalah porno. Itu juga ada istri saya. Wah, saya juga senang juga. Gitu. Jadi kalau ini secara daging ini sangat menyenangkan. Tapi lama-lama sudah, ketika saya simpan di lemari, Tuhan itu mengingatkan saya tentang faithfulness itu. Bahwa kamu itu harus setia kepada istri. Mulai dari pikiranmu. Sebab ketika kita melihat buku porno itu, di sininya itu akhirnya terjadi hal-hal yang tidak setia pada istri. Membanding-bandingkan, kemudian juga akhirnya menikmati yang bukan istrinya sendiri. Wah, ini bahaya besar. Akhirnya saya kemudian saya katakan pada istri saya, kemudian dia bilang, kenapa ini baru ini kan dikasih teman-teman kamu dari luar negeri ini. Enggak, ini tidak layak ada di rumah kita. Dan saya berjanji kepadamu, saya katakan, bahwa kamu bisa mengerti, kamu bisa mempercayai saya, bahwa dalam pikiran saya ini tidak akan ada gambar wanita lain selain engkau. Karena engkau adalah istriku dan saya mau setia kepadamu mulai dari
pikiran saya. Wow, saudara, itu sesuatu hal yang besar, saudara. Karena itu akan membuat nikah kami itu menjadi begitu indah. Karena dia sangat percaya pada saya. Bahwa saya sejak dari pikiran saya menjaga supaya kesetiaan itu tetap terjaga. Haleluya. Amin. Saya ingin mendoakan kita semua, khususnya para pria di sini, supaya benar-benar kalau kita katakan tidak berselingkuh, itu bukan karena perbuatannya, tapi dari pikirannya. Ayo kita berdoa bersama-sama. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Haleluya, 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 haleluya. Malam ini kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepada-Mu Bapa, karena Tuhan memberikan kepada kami kesempatan boleh mendengar firman yang begitu indah. Berkati Dr. Hendro, berkati Ibu Ineke, dan seluruh keluarga besarnya, supaya melalui kehadiran Dr. Hendro, benar-benar keluarga ini menjadi keluarga yang sangat mengasihi Tuhan. Faithfulness, accountability, submission, dan juga transparency, itu yang menjadi bagian daripada kehidupan Dr. Hendro. Itu akan menjadi berkat, akan transfer pada seluruh keluarga. Dan saat ini kami ingin berdoa untuk setiap kami yang hadir pada malam hari ini, Bapak. Kami mau setia. Kalau kami katakan kami setia kepada Tuhan, itu berarti tidak ada yang lain yang lebih menyenangkan dibandingkan pergaulan kami dengan Tuhan. Kalau kami membandingkan antara Alkitab dengan buku-buku yang lain, kami memilih Alkitab sebagai hobi kami. Kami memilih Alkitab untuk kami percayai dibandingkan dengan hal-hal yang lain. Demikian juga khususnya untuk pernikahan kami, berselingkuhan. Dalam hal ini mulai dari pikiran kami, dikuduskan, disucikan. Untuk para pria yang ada dalam pikiran kami, kami berjanji malam hari ini, hanya ada satu gambar, ada satu wanita, yaitu istri kami. Tidak ada yang lain. Itu janji kami di hadapan Tuhan. Dan kalau saat ini kami ada hal-hal yang belum benar, kami tidak mau kehilangan waktu. Malam ini juga kami mau bertobat. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, segala gambar-gambar, segala kelakuan-kelakuan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang merupakan perselingkuhan, kami cabut, kami buang di dalam nama Tuhan Yesus. Dan saat ini kekudusan Allah menyertai hidup kami. Kekudusan, kebenaran, itu mulai dari pikiran kami, perkataan kami, kelakuan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih. Faithful, accountability. Terima ya saudara ya. Submissive, submission, transparency. Itu menjadi bagian dalam hidup kami.
Kami mau belajar. Kami bukan hanya rindu mendengar, tapi melakukan apa yang kami dengar malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Mari kita angkat tangan kita. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan damai sejahtera. Berkat yang terbaik daripada Allah Bapa, kasih karunia dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Kita yang percaya sudah diberkati, kita katakan amin. Terima kasih Dr. Hendro. Luar biasa Pak Heru, silakan satu siang. Teman-teman, saya mengundurkan diri karena sudah malam sekali. Oke. Terima kasih Pak Edi. Sudah mau jam 11. Jam berapa nih Pak Edi? Sudah jam 11 Pak. Ya, enggak, saya harus lagi mau doa keluarga lagi. Istri sama anak-anak sudah sedang tunggu. Ya, thank you ya, thank you. Terima kasih. Terima kasih. Yo. Terima kasih. Ya. Oke, terima kasih untuk semua teman-teman. Kita sudah selesai acara malam ini ya. Terima kasih Pak Hendro juga untuk kesaksian teman-teman yang luar biasa, juga tamu kita Pak Jagla juga dari Papua, ini luar biasa ini. Oke, saya serahkan ke Pak Santoso, mungkin ada penutupannya sebagai presiden daripada City Chapter. Silakan Pak. Sudah semua sudah tadi sama Pak Bernard juga sudah ditutup. Saya rasa mungkin kita sudah bisa kembali sampai jumpa minggu depan. Kita tunggu minggu depan. Oke, terima kasih semua. Untuk teman-teman. Oke, malam.